Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Maharani Eniva Putri dengan NIM 2310911220032 dengan nomor absen 71. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan anatomi organa genitalia. Jadi organa genitalia ini seperti yang kita tahu terbagi menjadi dua, yaitu organa genitalia maskulina dan juga organa genitalia feminina atau organ reproduksi wanita. Yang mana organa genitalia maskulina tadi berarti organ reproduksi laki-laki. Untuk organa genitalia yang saya akan jelaskan duluan yaitu dari organa genitalia feminina atau organ reproduksi perempuan, yang mana dari organ reproduksi perempuan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu organa genitalia feminina eksterna dan juga organa genitalia feminina interna. Sesuai dari namanya tersebut, eksterna berarti merupakan organ-organ reproduksi wanita yang ada pada bagian luar, dan organa interna itu berarti organ-organ reproduksi yang ada pada bagian dalam. Sebelumnya saya izin jelaskan dulu untuk terkait dengan bagian pelvis atau pintu masuk panggul dari wanita dan pria, yang mana ada perbedaan dari bentuknya, yang mana pada pria itu lebih berbentuk seperti segitiga, sedangkan pada wanita berbentuk lebih lebar, dan ini terkait dengan nanti adanya proses melahirkan. Sama juga pada bagian pintu panggul, yang mana terlihat dari foto ronsennya. Terlihat di sini pintu panggul dari wanita itu lebih lebar daripada pintu panggul pada laki-laki. Selanjutnya saya akan jelaskan bagian organ reproduksi wanita ini dari bagian luarnya. Jadi organa genitalia feminina eksterna ini bisa juga disebut sebagai vulva. Itu memiliki beberapa struktur. Yang mana pertama di sini ada mons pubis atau bagian rambut dari organ reproduksi ini. Lalu di sini ada commissura labiorum anterior. Ini bagian lipatan dari kulit pada bagian atas dari organ reproduksi wanita tersebut. Lalu ada glans clitoridis, yang mana glans clitoridis ini itu homolog dengan bagian penis dari organ reproduksi laki-laki. Kemudian dari bagian glans clitoridis itu pada bagian atasnya ada preputium clitoridis, dan juga pada bagian bawahnya itu ada frenulum clitoridis. Kemudian pada bagian bawahnya ini saya ingin catat bahwa di sini itu ada dua ostium, yang mana pada bagian atas itu merupakan ostium uretra externum, dan pada bagian bawahnya itu ada ostium vagina. Nanti ostium ini atau bagian lubang ini yang akan membedakan bagian sistem kemih dari wanita dan juga sistem reproduksinya. Kemudian ada juga hymen atau selaput darah. Selaput darah ini atau hymen sebenarnya memiliki banyak bentuk. Jadi bentuknya tidak hanya satu saja, atau bagian lubangnya ini tidak sama pada semua perempuan. Dan ini hanya beberapa contoh dari beberapa jenis atau tipe hymen, sedangkan masih banyak sebenarnya tipe dari hymen itu. Kemudian pada bagian di sini itu yang membatasi antara bagian vulva tadi dengan anus, yaitu ada perineum. Selanjutnya itu dari organa genitalia feminina eksterna. Ketika kita masuk dari ostium vagina ini, kita akan bertemu dengan bagian organa genitalia feminina yang interna, yang mana di situ ada
suatu struktur yang bernama vagina. Di bagian sini, ini untuk ostiumnya tadi, pada bagian atas yaitu ostium uretra externum, dan juga pada bagian bawah yaitu ostium vagina. Ketika masuk ke vagina akan terlihat struktur seperti ini. Ini untuk ostiumnya tadi, dan juga ini bagian vaginanya. Yang mana pada bagian vagina ini kita bisa lihat di sini seperti ada lipatan-lipatan, itu merupakan rugae vaginalis, yaitu bagian rugae dari vagina itu. Dan kalau kita masuk lagi, kita akan bertemu dengan bagian ini, yang mana itu nanti akan menjadi penghubung antara bagian vagina dan juga bagian uterus. Selanjutnya ini kalau pada pemeriksaan klinisnya menggunakan spekulum, kita akan menemukan bentuk seperti ini, yang mana pada bagian tengah ini terdapat ostium uteri. Itu merupakan bagian lubang atau bisa dibilang sebagai pintu masuknya ke dalam uterus, dan ini nanti yang akan membuka pada saat proses melahirkan. Dan untuk keseluruhannya ini disebut dengan portio vaginalis cervicalis. Kemudian ada juga bagian atasnya itu merupakan fornix vagina pars anterior, dan di bagian bawahnya itu merupakan pars posterior. Ini untuk struktur dari vagina dan juga uterus, yang mana di sini merupakan vagina, dan terlihat di situ ada ruge-rugenya, lalu dia berlanjut kepada bagian uterus. Jadi untuk uterus itu sendiri sebenarnya dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Di sini untuk struktur dari uterus, yaitu pada bagian atasnya di sini itu merupakan bagian dari fundus uteri. Kemudian bagian bawahnya lagi itu masuk kepada bagian corpus uteri. Lalu dia ke bawah itu yang masuk kepada bagian cervix uteri, yang mana jika kita mencari struktur yang lebih bawah lagi, itu yang akan nanti berhubungan dengan vagina. Lalu untuk bagian dindingnya itu sendiri dari uterus itu terdapat beberapa bagian. Di sini ada bagian serosanya yaitu perimetrium, lalu ada bagian ototnya atau bagian muskularisnya itu berupa myometrium. Kemudian ada bagian dari mukosanya yaitu bagian endometrium. Dan ini juga nanti yang menjadi tempat implantasi dari zigot hasil fertilisasi. Kemudian ini untuk letak dari uterus itu sendiri, dan dia diikat dan dihubungkan oleh beberapa ligamentum. Pertama di sini ada ligamentum latum uteri, lalu ada ligamentum ovarii proprium, dan juga ligamentum teres uteri. Setelah dari uterus itu lalu dia itu ada lagi struktur di sini, itu secara keseluruhan disebut dengan tuba uterina, dan ini nanti berhubungan dengan jalannya ovum, yang mana ovum itu dimatangkan di bagian ovarium. Jika kita lihat dari pematangan telur pada ovarium itu, di sini bisa kita lihat beberapa fasenya yang nanti akan masuk ke dalam struktur tuba uterina tadi atau salping, yang mana itu strukturnya dinamakan ostium abdominale. Lalu nanti dia akan ditangkap oleh fimbre ini. Kemudian setelah bagian dari fimbre ini terdapat bagian dari tuba uterina, yaitu berupa infundibulum.
Kemudian lanjut lagi itu berupa ampula, yang mana di situ merupakan tempat yang paling sering terjadi fertilisasi. Kemudian ada juga bagian paling dekat dengan uterus, yaitu bagian ismusnya. Dan untuk prosesnya itu sendiri dari ovarium yang diikat oleh ligamentum ovarii proprium ini, kemudian melepaskan telurnya, diambil oleh fibrae, kemudian melewati infundibulum, lalu masuk ke ampula, yang mana di situ nanti biasanya terjadi apabila ada pemasukan dari sperma, itu akan bisa terjadi yang namanya fertilisasi. Kemudian setelah fertilisasi di ampula itu, hasil fertilisasinya kemudian terus lalu masuk kepada struktur dari uterus dan kemudian implantasi kepada endometrium. Itu untuk organa genitalia eksterna dan juga interna dari bagian wanita, yang mana tadi bagian eksterna itu terdiri dari vulva dan juga bagian internanya tadi terdiri dari beberapa struktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari organ tambahan yang juga terkait dengan proses fertilisasi ini, yaitu terdapat mama atau payudara untuk bahasa umumnya, dimana di sini terdapat bagian papila mamalia dan juga areola mamae atau bagian yang di sekelilingnya, bagian di sini. Untuk dari mama ini sendiri itu berfungsi untuk memberi nutrisi pada bayi yang telah lahir, dan itu mengapa untuk dari struktur mama ini sendiri ini untuk struktur bagian dalam dari mama, yang mana pada keadaan wanita yang belum masuk ke fase laktasi atau belum melahirkan, dan ini untuk bagian mama atau bagian dalam dari payudara ini untuk wanita yang sudah memasuki fase laktasi, dimana kita bisa lihat di sini untuk glandula mamarianya ini dia membesar, dan nanti itu yang akan menghasilkan air susu untuk bayi yang dilahirkan. Baik, itu untuk organa genitalia feminina. Selanjutnya saya jelaskan organa genitalia maskulina atau organ reproduksi dari laki-laki. Jadi untuk organ reproduksi laki-laki ini juga terbagi menjadi dua, yaitu organa genitalia maskulina eksterna dan juga interna. Seperti namanya dan sama pada organ reproduksi wanita juga, organ ini dibagi menjadi organ yang di bagian luar dan juga di bagian dalam. Pertama, untuk bagian eksternanya saya ingin menjelaskan dua struktur, yaitu bagian skrotum dan juga bagian penis. Untuk lebih detailnya, ini untuk bagian skrotum itu dia bagian yang melingkupi atau melapisi dari testis ini, dan juga dia bertugas untuk melindungi dari testis, terutama untuk melindungi dari suhu, karena sperma yang ada pada testis ini agar bisa bertahan hidup harus pada suhu yang normal. Untuk bagian dari skrotum ini sendiri itu ada bagian kulitnya atau kutis di bagian paling luar, lalu ada bagian tunika dartos itu pada bagian lebih dalamnya,
dan juga bagian ototnya itu musculus cremaster yang nanti dia akan menyelubungi dari testis ini. Kemudian untuk dari organ eksternanya juga ada penis, yang mana di sini pada bagian paling atas ini merupakan glans penis, dan pada bagian tengahnya juga terdapat ostium, yaitu ostium urethra externum. Kemudian glans penis itu seperti pada bagian kepalanya, kemudian ada bagian lehernya yaitu kolum glandis, yang mana dia membentuk struktur seperti mahkota, dan dalam bahasa anatomisnya itu korona, dan untuk dari penis ini sendiri dinamakan korona glandis. Kemudian pada bagian luarnya ini, lapisan luarnya ada bagian kulitnya juga atau kutis. Dan untuk lebih jelasnya di sini juga ada bagian struktur. Tadi paling atas itu glans penis, lalu dia terbagi lagi menjadi bagian bulbus penis dan juga crus penis. Nanti bulbus penis ini nanti dia akan menjadi corpus spongiosum penis, dan bagian crus penis ini kemudian akan menjadi corpora cavernosa penis. Lalu pada bagian yang diselubungi oleh skrotum tadi itu terdapat struktur testis ini, yang mana kalau ditinjau dari bagian dalam testisnya itu sendiri, dia itu memiliki lobulus atau lobuli testis yang ini, dan dia itu dipisahkan oleh septula testis atau septum atau pemisahnya. Dan untuk testis ini sendiri dia itu memiliki lapisan tunica albuginea, dan itu nanti yang menjadi septumnya itu. Dan pada bagian lebih ke tengahnya itu ada mediastinum testis, dan pada testis ini itu sendiri itu berdekatan dengan struktur epididymis. Dan ini untuk struktur testisnya, di sini bisa dilihat banyak lobulusnya, dan ada lapisan tunica albuginea yang kemudian dia akan menjadi septum atau septula testisnya. Dan karena tadi testis itu akan berhubungan dengan epididymis, nanti hubungan ini akan dihubungkan oleh ductuli efferentes testis yang ini, dan kemudian nanti sperma yang ada dari testis ini yang dihasilkan oleh tubulus seminiferus nanti lalu akan diantarkan ke epididymis. Dari epididymis ini sendiri itu terbagi jadi 3 bagian, yaitu kaput, korpus, dan juga cauda. Jadi sperma ini nanti belum pada hasil yang matang yang dari dihasilkan di testis, kemudian proses pematangannya itu akan disempurnakan pada bagian epididymis ini. Jadi dia akan terus berjalan dari kaput ke korpus lalu ke cauda, itu nanti sambil pematangan dari testis tersebut. Ini untuk bentukan lain dari testis, yang mana di sini kita bisa lihat bagian skrotumnya juga. Dari bagian luar itu ada rapes skrotinya, kemudian itu nanti yang akan diikuti oleh tunica dartos, kemudian nanti ada juga struktur musculus cremaster. Nanti itu merupakan bagian dari skrotum yang menyelubungi dari testis. Kemudian bagian dari testisnya tadi juga ada lobuli testis, ada septula yang berasal dari tunica albuginea. Lalu di sini juga terlihat bagian dari epididymis.
Dan dari skrotumnya tadi itu juga, karena dia testis berupa dua struktur, nanti skrotum ini akan membagi testis juga menjadi dua, bagian kanan dan juga kiri. Bila dikaitkan dengan proses sekresi sperma dari organ reproduksi pria ini, untuk fase pertama itu dari sekresi sperma akan berada di testis, terutama itu pada tubulus seminiferus. Sebelum selanjutnya itu sperma dari testis akan disalurkan ke epididymis melalui ductuli efferentes testis. Dan di epididymis ini itu terbagi menjadi 3 bagian, yang mana pada bagian atas ini merupakan bagian kaput dari epididymis, kemudian turun ke korpus epididymis, dan sambil berjalannya transfer sperma itu juga akan dilaksanakan pematangan dari sperma tersebut. Lalu dilakukan lagi transfer dan pematangan di kauda epididymis sebelum nanti akan terjadi transfer menuju ductus deferens atau vas deferens. Dari ductus deferens atau vas deferens ini kemudian akan masuk ke glandula vesikulosa atau vesikula seminalis, yang mana dari kelenjar ini akan dihasilkan 2/3 semen atau bagian yang akan melengkapi dari sperma ini juga fruktosa yang nanti akan menjadi sumber energi dari sperma. Kemudian setelah tadi sudah diberi sekresi semen dan juga fruktosa oleh vesikula seminalis, itu akan masuk ke ductus ejaculatorius, yang mana ductus ini itu berada pada prostat, dan itu nanti akan bergabung dengan bagian uretra dari sistem urinalis. Dan nanti dari ductus ejaculatorius itu akan lanjut ke penis, belum nanti sperma akan diejeksikan. Terkait dengan sekresi dari sperma dan juga ovum, di sini ada beberapa proses yang mana pada sekresi sperma dan dalam pembuatannya di organ testis, khususnya di bagian tubulus seminiferus itu ini testis apabila kita perbesar bagian dari tubulus seminiferusnya, kita akan mendapat struktur seperti ini, yang mana dari tubulus seminiferusnya itu pada sel yang paling dasarnya itu spermatogonium, yang kemudian nanti akan menjadi sperma. Dia itu melalui fase mitosis terlebih dahulu menghasilkan spermatosit primer, dan selnya itu dari spermatosit primer itu bersifat diploid, kemudian baru dia akan mengalami proses meiosis yang pertama menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Ini untuk sel dari spermatosit primernya dan juga spermatosit sekunder. Kemudian setelah pada spermatosit sekunder ini sel akan mengalami meiosis yang kedua menjadi spermatid, yang mana spermatid ini sebenarnya belum sperma yang paling matang, karena setelah mengalami fase menjadi spermatid ini akan terjadi pematangan pada sperma, seperti pada ini itu spermatid yang sudah memiliki yang nanti akan menjadi ekor sperma. Kemudian nanti
akan melalui proses dan menjadi sperma yang matur. Kemudian jika pada pematangan atau sekresi ovum ini untuk sel primordiumnya itu berasal dari oogonium, dan dia itu menjadi folikel yang nanti akan melalui proses pematangan menjadi folikel primer, lalu folikel sekunder, kemudian folikel de Graaff yaitu folikel yang paling matang. Kemudian nanti akan terjadi proses ovulasi di mana sel telur itu dikeluarkan dan nanti akan ditangkap oleh fimbre dari tuba uterina, dan nanti dia akan berjalan ke ampula, di mana di ampula nanti itu biasanya terjadi fertilisasi dari sperma. Jadi nanti apabila terjadi fertilisasi dari sperma, hasil fertilisasi dia akan terus berjalan sambil terus melaksanakan pematangan atau pematuran sel ini. Untuk sel hasil fertilisasi ini sudah menjadi zigot, bukan sel telur lagi, dimana nanti sel zigot itu akan terus membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel. Lalu nanti pada fase blastokista, sel zigot itu akan implantasi pada bagian endometrium dari uterus. Jika dilihat dari struktur mikroskopisnya, ini struktur mikroskopis dari testis, di mana ini terdapat tubulus seminiferusnya, dan pada tubulus seminiferus ini itu terdapat sel-sel yang akan menjadi bakal sperma tadi, di mana dia sel yang paling ujung ini itu merupakan sel spermatogonium. Kemudian makin ke tengah dia menjadi spermatosit primer, lalu lebih ke tengah lagi dia menjadi spermatosit sekunder, kemudian dia akan menjadi spermatid. Setelah menjadi spermatid ini yang akan nanti akan ditransferkan menuju ke duktusnya untuk dilakukan pematangan. Dan setelah menjadi spermatid tadi itu akan terjadi pematangan, yang mana spermatid ini nanti akan menjadi spermatozoa melalui proses yang namanya spermiogenesis, dan ini akan terjadi dalam 4 fase, yaitu fase Golgi, fase cap, fase akrosom, dan juga fase maturasi. Jadi pada fase Golgi ini nanti badan-badan Golgi dari sel sperma ini akan bertambah, dan dia mulai pembentukan dari flagellanya. Kemudian ada fase cap, di mana vesikel akrosom lebih melebar menutupi inti. Kemudian ada fase akrosom, yang mana inti itu memadat dan berbentuk gepeng dan terletak di bagian kepala. Kemudian mitokondria mengumpul di sekitar bagian proksimal flagellum, dan flagellum itu nanti akan memanjang menjadi ekor. Kemudian fase maturasi ini fase yang membentuk spermatozoa yang paling matur, yaitu dimana nanti akan terjadi hilangnya sebagian besar sitoplasma. Kemudian nanti akan hilang hubungan dengan spermatid, dan nanti akan menjadi spermatozoa yang non-motil sampai nanti mencapai epididymis. Jika pada sistem reproduksi wanita itu kemudian terdapat oosit, yang mana nanti prosesnya kurang lebih dengan reproduksi pada
pria, yang mana pada wanita ini itu terbentuk dari sel-sel primordiumnya. Dari oosit itu dia akan diselubungi oleh sel stromal dan juga sel folikular yang kemudian sel-sel ini akan berkembang menjadi zona pelusida yang dilapisi oleh basal lamina. Kemudian dari folikel primer ini dia untuk lapisannya itu bisa selapis dan juga, atau unilaminar, atau dia berlapis-lapis atau multilaminar. Dan dari folikel primer ini kemudian dia akan berkembang menjadi folikel sekunder, dan itu membentuk dari bagian luarnya itu bagian luar dari oosit, yaitu sel granulosa dan juga sel TK yang dibagi menjadi sel TK interna dan juga eksterna. Dan perbedaannya pada folikel sekunder ini itu mulai terdapat antrum, dan setelah dari folikel sekunder ini kemudian akan menjadi folikel yang paling matur, yaitu folikel de Graaff, yang mana itu nanti akan terbentuk folikel yang seperti ini, dimana bagian antrumnya itu dia mendorong oosit untuk menuju ke samping, dan untuk dari membrana granulosanya itu membentuk cumulus ooporus, dan juga bagian atasnya itu membentuk corona radiata. Dan untuk bagian mikroskopis dari reproduksi wanita, tepatnya ovarium, itu di sini, dimana terdapat sel-sel oosit dan itu berada pada folikel yang dengan tingkat kematangannya yang berbeda. Untuk perbedaannya itu tadi dengan adanya antrum, itu yang membedakan dari sel folikel primer dan sekunder, dan juga pada folikel de Graaff atau folikel paling matur itu dia akan membuat struktur yang membuat oosit menempel di pinggir dan membentuk cumulus ooporus dan juga corona radiata, sehingga nanti itu yang folikel yang paling matang ini nanti yang akan menuju proses selanjutnya berupa ovulasi, dimana nanti bagian granulosa dan juga dari TK-nya ini akan meluruh. Sekian penjelasan saya terkait dengan anatomi organa genitalia maskulina dan juga feminina. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.